perkuliahan ya. Oke, nah, saya siapin dulu yang lain dulu. Saya share screen. Yang saya share di Moodle, ya. Jadi mata kuliah kita judulnya, ya dibolak-balik sih sama aja ya. Algoritma dan struktur data atau struktur data dan algoritma. Jadi sebenarnya membahas dua hal ya, dijadikan satu gitu. Algoritma itu sendiri, itu data sendiri gitu. Nah, kita membahasnya itu urutannya algoritma dulu kita bahas, baru itu datanya diteruskan. Jadi algoritma dulu baru struktur data gitu ya. Nah, untuk tools yang akan kita gunakan bersama dengan materi kuliah kita adalah NetBeans ya. NetBeans ini gratis ya, tapi jalannya di Windows atau di macOS. Kalau di Android nggak jalan, jadi ya harus dipasang di komputer ya masing-masing ya. Silahkan di download. Kalau alamat downloadnya ya Anda searching saja ya di sini NetBeans gitu. Itu yang sangat populer. Mengapa saya pakai NetBeans? Ini karena mazhab saya aja ya. Jadi kalau pemrograman saya Java memilihnya, jadi mata kuliah saya akan saya arahkan ke Java. Tapi Anda boleh kalau misalnya tertariknya ke pemrograman yang berorientasi objek yang lain, C++ atau yang lain juga ya, Python misalnya yang lagi ngetren ya. Tapi kalau saya tidak mau pindah ke lain hati, saya tetap pakai Java ya. Jadi ini silahkan di download ya, yang terbaru ini ya, apa namanya, NetBeans 12.4. Kalau saya mungkin belum, yang saya miliki ini masih 12.2, belum yang terbaru, tapi nggak apa-apa ya. Anda silakan mendownload yang paling baru 12.4 ya. Ini bukan berarti Anda harus pinter Java dulu baru ikut mata kuliah, tidak. Bareng-bareng kita akan belajar dari yang paling sederhana ya. Karena mengenal apa struktur data dan sebagainya, nanti kita menggunakannya ini gitu ya. Lagi sebetulnya kalau pemrograman berorientasi objek itu menurut saya sih apa namanya, algoritmanya tidak akan beda jauh ya, karena konsepnya kan konsep sama, yaitu konsep berorientasi objek, hanya barangkali keyword yang digunakan untuk mengcodingnya berbeda ya. Oke, jadi silakan untuk apa namanya, mempersiapkan toolsnya NetBeans ini ya, dipasang di komputer masing-masing di Windows atau di macOS. Kalau kita lihat di sini memang programnya itu lumayan besar ya. Ini misalnya ada yang di Windows, dari di Windows, di Linux juga bisa ya. Linux di macOS juga bisa. Ini programnya lumayan gede kalau saya tahu saya itu. Ini macet. Kok macet? Kenapa ya? Ya X saja yang saya X ini saya pengen cek berapa yang baru ya. Kalau dulu itu sekitar berapa ini ya, 500 mega ya. Saya cancel ya karena ini besar ya. Jadi sekitar itu 500 mega ya. Jadi siapkan komputer masing-masing. Dan ini kalau ini sih apa namanya, instalasinya cukup mudah, nek aja jalan ya. Jadi
Silahkan dicoba ya, alamatnya tadi di netbeans.apache.org, itu yang gratis. Baik, saya kembali ke sini. Yang saya share kepada Anda ini belum semuanya ya, karena sekali lagi ini meskipun saya mulai dari tahun semester lalu untuk membuat ini, ternyata ya masih perlu diperbaiki sana sini ya. Jadi belum semuanya ditampilkan kepada Anda, tapi pelan-pelan akan saya tampilkan ya. Jadi seperti pembahasan tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa mata kuliah ini itu sebetulnya merupakan kombinasi dua pembahasan yang kalau mungkin di prodi lain itu dipisahkan dua, algoritma sendiri, struktur data sendiri ya. Tapi di mata kuliah kita dijadikan satu, dipadatkan gitu ya, karena ada banyak materi lain yang juga harus disampaikan. Jadi kita bahas dulu adalah algoritma dulu, kemudian flowchart gitu ya. Nah, tipe data baru masuk kepada yang mulai dari operator ini ya. Ini sudah struktur data. Percabangan perulangan ini masuknya masih di algoritma ya. Nah, yang setelah UTS ini benar-benar ini adalah struktur data. Gitu ya. Kalau yang sebelum UTS ini kebanyakan membahas mengenai algoritma ya. Tipe data, keyword, operator, input outputnya seperti apa, percabangan, perulangan gitu ya. Ini yang dibahas. Kemudian kalau sumber belajarnya ini diantara saja yang saya tampilkan di sini. Ini ada yang berbahasa Indonesia ya, seperti bawah ini. Ini juga bukunya silakan dipesan di Tokopedia atau di Bukalapak. Kalau Bukalapak biasanya suka ada buku-buku bekas yang harganya lebih murah ya. Tapi silakan aja kalau Anda pengen juga membeli yang lebih baru, yang saya punya kan yang lama ini 2007 2008 ya, saya punya lama. Kalau yang baru Anda bisa memiliki, alhamdulillah sekali. Ya, saya masih termasuk golongan bukan milenial ya, jadi kalau saya itu kalau baca buku ya pegang buku ya. Kadang-kadang kalau bacanya PDF itu nggak cepat masuk ya, jadi lama masuknya itu, kadang-kadang geser-geser, ini halaman ini berkaitan dengan halaman itu misalnya. Nah itu di PDF itu kurang lincah saya ya. Kalau Anda mungkin generasinya lain sehingga cukup dengan PDF saja ya. Nah kalau yang PDF seperti data structure and algorithm in Java, terus algorithm introduction sebagainya, ini di PDF-nya ada. Ya, tanda petik Anda bisa mengeksplor sendiri ya. Ini e-booknya banyak. Contohnya misalkan saya coba aja ya untuk searching ini ya misalnya. Ini saya aja ya, iseng aja ya. Introduction to algorithm misalnya ya. Ini PDF gitu. Sudah ketemu kadang-kadang ya. Nah, silakan ini. Tinggal diunduh saja ya. Tapi ini bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris itu PDF-nya banyak. Kalau bahasa Indonesia ya kadang-kadang ya, susah PDF-nya. Kalau ada itu nggak lengkap ya, dipotong-potong. Gitu. Silakan, boleh ya. Buku-buku yang saya sampaikan di sini itu yang bahasa Inggris ya, itu buku-buku yang terkenal ya. Jadi di banyak kampus juga menggunakan, artinya sudah banyak yang nyari. Kalau banyak yang nyari itu biasanya ada saja link yang tersedia untuk downloadnya. Ya, silakan dicoba. Baik. Oke. Nah, ini masuk yang pembahasan pertama, bahwa struktur program komputer itu sebetulnya adalah kumpulan instruksi atau perintah ya, yang disusun menggunakan sebuah logika untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian cara menulisnya itu macam-macam ya, tergantung dengan bahasa pemrograman yang digunakan dan tadi komponen-komponen yang terlibat ya. Kalau sekarang itu banyak atau hampir semua ya program itu menggunakan antarmuka.
yang menarik ya. Karena itu ada input, ada output juga ya yang akan banyak digunakan. Bahkan sekarang input dan output ini itu menjadi cabang sendiri yang namanya UX design ya. Jadi antar muka itu penting, apalagi kalau kita menggunakan Android atau apa namanya yang Apple itu Mac iOS ya. Nah itu kalau pemrograman Android yang penting pertama kali dibangun itu bukan algoritmanya, tapi antar mukanya. Kalau pemrograman yang saya sampaikan ini yang menggunakan komputer, yang penting itu algoritmanya dulu, baru bikin programnya gitu ya. Kalau Android itu bikin antar mukanya dulu, baru nanti algoritmanya mengikuti. Ya, agak sedikit berbeda untuk yang pemrograman Android. Tapi di masing-masing model tersebut tetap algoritma penting ya. Hanya menggunakannya di sebelah mana itu yang berbeda. Nah ini ada beberapa paradigma ya. Paradigma itu adalah konsep untuk membuat sebuah program. Yang prosedural ini cara lama ya, cara saya dulu saat masuk kuliah tahun 2000-an itu kita masih ini. Jadi di prosedural ini itu urut-urutan, sekuensial, urut. Kalau kita mau mengeksekusi baris ke 100 ya baris ke 90-nya harus dilalui dulu urutan. Jadi kalau programnya banyak percabangan ya panjang sekali itunya. Source code-nya itu panjang banget ya. Tapi kalau urutan gini enaknya apa? Enaknya itu adalah kita mudah untuk men-trace kesalahannya ada di mana ya. Oh ini ada kurang di mana itu gampang karena urut kan. Sesuatu yang urut itu kan gampang untuk dicari lagi ya. Kalau yang ini itu apa namanya fungsional banget, itu tidak ada antar mukanya, ini hanya ya pokoknya yang terpenting itu fungsinya atau rumusnya jalan ya. Input outputnya tidak begitu penting ya, biasanya untuk matematika biasanya. Nah dimulai terstruktur ini sudah dimulai pembagian program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan prosedur ya. Call prosedur gitu. Nah kalau di prosedur ini sebetulnya sudah tidak urut lagi, tidak urut banget seperti yang di prosedural ya. Tapi eksekusinya itu masih urut. Sudah dibagi-bagi. Artinya kalau di yang terstruktur ini itu beberapa coding, beberapa code ya, beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi prosedur itu dapat dipanggil ulang. Jadi kalau misalnya ada menghitung lingkaran misalnya gitu, ternyata menghitung lingkaran itu digunakan berkali-kali. Kalau yang di prosedural, maka rumus menghitung lingkaran akan digunakan diulang-ulang, ditulis ulang lagi. Nah kalau yang di terstruktur itu sudah dipisahkan. Ini ada prosedur menghitung luas misalnya. Dalamnya ada luas lingkaran, luas belah ketupat misalnya, luas bujur sangkar gitu kan. Nah setiap kali ada permintaan untuk menghitung luas, maka tinggal manggil prosedurnya. Ini udah sedikit lebih bagus dibanding yang prosedural ya. Modular juga mirip ya. Dan modul kalau bedanya adalah modul ini dapat dipanggil di luar program. Kalau prosedur hanya dapat dipanggil di dalam program. Jadi kalau Anda bikin program, katakanlah menghitung kebutuhan energi Indonesia atau Jakarta, misalnya kebutuhan energi di Jakarta. Kemudian ada kebutuhan listrik, kebutuhan makan, beras, pokok ya, kebutuhan daging gitu kan. Nah di dalamnya itu ada banyak prosedur. Nah prosedur itu hanya dapat dipanggil, hanya dapat digunakan di mana aplikasi itu dijalankan.
Kalau aplikasi nggak dijalankan, ya kita nggak dapat memanggil prosedur itu. Jalan dulu baru bisa dipanggil apa namanya program. Kalau modular itu bisa dipanggil meskipun programnya itu tidak lagi running. Jadi fungsi-fungsi yang ada di aplikasi itu dapat dipanggil oleh aplikasi yang lain. Gitu ya. Ini yang masih ada ini yang digunakan seperti ini ya. Nah, kemudian ada pemrograman berorientasi objek. Ini sudah merupakan pengembangan dari berbagai paradigma sebelumnya ya. Di objek ini satu, kita bisa memanggil fungsi yang lain. Jadi pengelompokan fungsi ada sebagai mirip kayak prosedur tadi ya. Dibikin modular. Jadi sebuah modul yang ada di program lain dapat dipanggil di program lain. Gitu. Ini bisa, gitu ya. Kemudian juga, nah kalau yang penting banget di sini adalah bahwa kalau di objek ini antara data, ini ya, data dan fungsi itu menjadi satu. Jadi data dan fungsi jadi satu, gitu ya. Kalau yang di sini itu datanya bisa apa namanya terpisah dari aplikasinya. Kalau di objek ini menyatu. Objek itu kan dia punya atribut dan juga punya fungsi. Contoh misalnya saya punya ini apa remote AC ya. Ini. Di remote AC itu kan melekat ada atributnya, ada fungsinya. Apa atributnya? Warnanya ya, ukurannya, mereknya, beratnya, terus tombolnya apa saja yang dimiliki gitu ya, itu atributnya. Fungsinya apa ya terus sini? Fungsinya misalkan on off. Fungsinya mengubah mode AC. Fungsinya lagi menaikkan menurunkan suhu. Kemudian mengatur kecepatan anginnya. Itu fungsi-fungsi jadi melekat. Sebuah objek itu punya data dan fungsi sekaligus. Tapi jangan dilihat bahwa melekat itu artinya disimpan di dalam objeknya ya. Bukan disimpan, artinya menjadi bagian. Jadi datanya bisa juga dibesarkan terlain ya di dalam database sendiri. Tapi konsep objek itu bahwa data dan fungsi itu ada atau menjadi bagian dari sebuah objek. Nah ini banyak ini yang apa namanya dapat digunakan. Nah saya menggunakan mazhabnya itu Java dan sebagainya ya. Nah di bawah ini adalah idealnya begini ya. Jadi sebuah program komputer itu algoritmanya jelas dan struktur data yang digunakan juga jelas. Tidak cukup hanya memiliki algoritma yang jelas. Karena kalau algoritmanya jelas tapi struktur data yang tidak jelas, maka program itu tidak akan efisien. Mengapa tidak efisien? Karena sebuah bahasa pemrograman tertentu, sekali lagi tentang Java gitu ya, itu sudah menyediakan berbagai macam tipe-tipe struktur data sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya datanya itu misalnya tidak boleh urut, misalnya boleh boleh tidak urut, bukan tidak boleh, boleh tidak urut ya, acak boleh. Ya maka nyimpannya itu bisa menggunakan tipe datanya misalnya coba ya. Coba ada inputnya ini, saya baca semua bawah aja. Nah ini misalnya, array misalnya, ini halaman bawah ya. Oh kalau harus urut misalnya, harus urut ini nggak urut ini menyimpanannya. Kalau misalnya nggak urut, kalau misalnya harus urut misalnya, boleh pakainya adalah linked list misalnya. Itu disediakan. Artinya kalau kita menyimpan sebuah data yang pinginnya urut, tetapi disimpannya menggunakan array, ya, yang array itu boleh tidak urut gitu ya.
maka pemanggilan programnya akan lama. Pemanggilan data itu akan lama. Saat diurutkan juga akan lama. Itu yang tadi saya tekankan bahwa tidak cukup algoritma yang baik gitu ya, tapi juga harus disertai dengan struktur pemilihan, struktur data yang juga harus baik. Karena kalau nggak baik ini nggak efisien, nyimpennya lama, ya, mengurutkannya lama dan mengambilnya kembali juga akan lama. Itu maksudnya di sini ya. Jadi Anda menyimpan data itu kan tujuannya bukan untuk disimpan ya, tapi untuk diambil kembali. Kalau Anda nyimpan data tapi nggak pernah diambil, itu ya sama aja Anda nyimpan sampah, seperti nyimpan bug. Kalau dalam bahasa programan itu Anda nyimpan sampah itu ya. Jadi kalau Anda menyimpan harus tahu kapan akan dipanggil lagi. Kalau nyimpan nggak pernah dipanggil lagi, sebaiknya dibuang. Karena itu yang disimpan berarti tidak dianggap penting. Jadi menyimpan itu untuk diambil kembali. Nah, begitu diambil kembali itulah yang menentukan apakah kita memiliki struktur data yang tepat atau tidak. Nah, algoritma ini kita algoritma dulu ya, adalah urutan logis untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma bisa beda-beda ya, karena algoritma ini merupakan art ya, seni. Di algoritma itu merupakan seni ya. Seni itu ya tidak bisa disamakan untuk semua orang ya, meskipun tujuannya sama. Algoritma itu seni. Gaya orang memprogram juga lain-lain ya. Meskipun sama-sama Java, tapi gayanya Pak Lipur dengan gayanya siapa yang lain itu pasti berbeda. Ya. Itu sudah kayak semacam ciri ya. Kalau Pak Lipur itu kalau cara jalan begini, ya itu sudah jadi ciri ya. Kalau Pak Lipur program itu pasti begini. Gitu. Kemudian ciri algoritma yang efisien. Itu ada input, kemudian outputnya itu harus ada. Input itu boleh 0 atau lebih. Gitu ya. Kemudian pasti, ya, tidak ambigu, yang penting tidak ambigu. Ya. Tidak ambigu itu artinya siapapun yang akan membaca algoritma ini, itu memiliki pemahaman yang sama. Kemudian efektif. Ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini tidak usah ya, nggak usah ditambahkan ya, karena kan sudah pasti ya. Kemudian harus ada waktu atau suatu prosedur atau suatu hentian kepada sebuah program. Jadi kapan harus berhentinya harus jelas. Ini diantara ciri yang algoritma yang efisien. Jadi inputnya ada, outputnya ada, pasti, kemudian efisien ya, dan harus ada kapan berhentinya. Start stopnya harus ada yang untuk terkait ini. Ini harus dimiliki semuanya ya. Kalau ada algoritma yang apa namanya tidak ada 1, 2, 3, 4-nya ini ya, atau input juga penting ya. 5 ini nggak ada salah satu, maka ini bukan merupakan sebuah algoritma yang baik. Input itu bisa 0 maksudnya bahwa input ini boleh diisikan oleh manusia atau oleh sistem. Kalau oleh manusia maka 1 gitu ya. Kalau sistem berarti dia otomatis. Harus ada ini, input, output, definite, efektif, dan terminate. Nah, setiap masalah pemrograman yang sudah dipahami dengan baik, maka akan dilanjutkan dengan membuat algoritma. Algoritma itu ada yang diwujudkan dalam bentuk flowchart, gitu ya, atau ada juga yang dituliskan ya dalam bentuk ekspresi. Ekspresi mendekati ke bahasa pemrograman tertentu. Jadi bisa flowchart, bisa ke ekspresi. Maksudnya begini. Nah, seperti ini. Ini adalah
algoritma, contoh algoritma ya, yang dituliskan dalam sebuah ekspresi. Ekspresi ini yang sebelah sini ya, ini adalah dalam bahasa manusia, gitu ya. Ini dalam bahasa algoritma. Ya. Jadi ada input, kemudian ada kondisi, gitu ya. Ini ada repeat berarti perulangan, gitu. Ada kondisi lagi, dan selesai. Jadi ya memenuhi 5 aspek tadi ya. Ada input, ada output, ada kepastian ya tidak ambigu, kemudian ada efisien dan ada terminate kapan harus selesai. Ini yang bahasa manusia, ini bahasa algoritma ekspresinya, ini yang flowchart. Jadi algoritma itu dapat diwujudkan dalam 3 cara ini ya. Kalau Anda yang akan menguasai tentu yang flowchart sama yang ini ekspresi ini. Ya. Kita lihat di sini ya bahwa untuk menjamin kepastian tadi tidak ambigu tadi ya, maka harus jelas ini. Kalau dia kondisinya ditempatkan di langkah kedua, itu akan berbeda dengan kondisi ditempatkan di bukan langkah kedua. Jadi menempatkan kondisi ini harus sesuai dengan alur berpikirnya kita. Kalau digambarkan seperti ini. Ini kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba. Ya, untuk mencobanya kita harus mensimulasikan ya, mulai inputan ya. Start dulu input, misalnya bilangannya berapa. Ini kan contohnya itu adalah mencari apakah atau menentukan apakah bilangan X itu bilangan prima atau bukan bilangan prima. Nah, X-nya itu harus jelas, yaitu bilangan asli. Nggak boleh pecahan ya. Jadi 1, 2, 3 begitu. Negatif boleh nggak negatif? Nah, lagi di sini soalnya. Tidak boleh, karena harus positif bernilai lebih besar sama dengan 2. Boleh nggak inputan 1? Nggak boleh, mengapa? Nah, dicegah di sini. Yang X lebih besar sama dengan 2 ini memastikan inputnya nggak salah. Sekali lagi ini kita kembali kepada yang tadi ini ya. Input, output pasti, kemudian efisien dan terminate. Jadi tidak cukup hanya menggunakan bahasa manusia di sini. Kan mungkin dikatakan input ya harus bilangan asli atau bilangan acak, tapi positif. Negatif nggak boleh. Positifnya pun juga harus dipenuhi kondisinya, yaitu lebih besar sama dengan 2. Nah, bahasa manusia ini harus diikuti dengan bahasa algoritma ekspresinya, yaitu seperti ini. Jika tidak positif, kemudian tidak lebih besar sama dengan 2 angkanya itu, maka langsung ke langkah 6, selesai, N. Ya, ini seperti ini. Apabila ini tidak bukan bilangan yang lebih besar sama dengan 2, mungkin ini kurang lengkap ya, harusnya ada tambahan lagi. Jika X bukan bilangan asli, gitu ya, dan X tidak lebih besar sama dengan 2, maka ini N. Karena sebetulnya kalau yang di sini, takut kekurangannya kita di sini adalah, ini X ini 3,7 masuk. Kan kondisinya hanya X lebih besar sama dengan 2. Jadi kurang sesuai dengan permasalahan ini. Nah, masalahnya kan dengan X itu merupakan bilangan asli atau bilangan acak, positif lebih besar atau sama dengan 2. Jadi ini harus asli ya. Ini kondisinya dapat ditambahin lagi ini seharusnya ya, supaya memenuhi yang ini. Karena kalau yang hanya itu berarti dia baru memenuhi yang bilangan acak positif lebih besar daripada 2. Koreksinya kalau di sini mungkin ini minta tambahin aja ya, tambahin gini ya. Insert sub, sorry pakai apa ya ini ya, ini ya, oke.
Oke, edit tag gitu ya. Ini kondisi input berupa ada bilangan asli belum terpenuhi ya, belum lengkap ya. Ini 8. Nah, 8. Sudah kecil ya. Kondisi input berupa bilangan asli positif ya, asli positif belum ada. Berapa dulu kayak belum ada. Belum adanya, sebelumnya saya gedein ya, jelas. Yang nggak kelihatan ya. Jadi ini inputannya, misalnya X sama dengan 4,8. Ya, oke. Kan 4,8 kan pasti bukan, jangan prima kan. Ini dicegat di awal. Kita tidak mengolah sampah ini. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya bisa dilihat lagi. Kemudian jika sudah betul di kondisi yang pertama ini bahwa inputnya adalah bilangan asli positif lebih besar sama dengan 2 ya, maka masuk ke proses yang berikutnya. Ini proses ya. Jadi perulangan untuk Z sama dengan 2 sampai dengan X min 1, jadi perulangan ini, looping ya. Looping. Maka dibagi dengan Z-nya ya, apakah betul, dicek lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau pengen nyoba silakan dicoba ya, tapi nanti ada kondisi yang belum terpenuhi di sini. Oke. Jadi algoritma di atas itu lagi dapat diekspresikan dalam bentuk kode, gitu ya, kode-kode seperti ini ya, kode. Kemudian juga diekspresikan dengan bahasa manusia ini, dan lebih lengkap lagi dengan flowchart seperti ini. Ya. Oke. Ini contohnya ya, contohnya dalam penerapan di Java. Jadi silahkan Anda coba ya, seperti ini adalah kode-kode di NetBeans ya. Silahkan dicoba. Jadi kalau caranya buat ya, Anda bikin seperti ini ya. Ini bikin ini, ada pilihan sebelah kiri ya. Ini ada apa namanya? Ini new file gitu. Ini new project. Keluar ininya ada kayak ini kok cepat sekali. Nah, ini new project ini. Nah, new project. Kalau ini Anda bikinnya yang new project. Ya, new project. Klik seperti ini. Nah, saya biasanya itu menggunakan yang Maven aja. Ya, Maven ini yang sekarang sudah defaultnya menggunakan Maven ya. Kalau dulu sih belum ada ya, Maven. Udah, kita next gitu. Nah, silakan diberikan nama di sini. Terserah kepada Anda ya, bebas ya. Misalnya tadi apa namanya? Kalau saya biasanya memberikan nama itu biar mudah diingat gitu ya. Saya berikan sebagai kode, misalnya nomor gitu ya. Program nomor 1, 01. Programnya misalnya tadi bilangan prima ya, prima, bil prima. Satu bil prima ya. Oke. Lokasinya silahkan ditentukan sendiri. Kalau saya jangan lupa ini, kadang-kadang menempatkannya tidak sesuai dengan harapan Anda, diganti aja.
kemudian finish. Nah, oke. Nah, apa namanya? Kalau sudah seperti ini ya, maka program ini bisa Anda letakkan di source package. Ya, seperti ini, project ya. Nah, kalau ini misalnya Anda mau ubah juga boleh. Misalnya, ganti. Nanti di sini ya, di rename. Rename ya, rename misalnya, oke lah karena ini mata kuliah pembahasan pertama, jadi Anda mau ganti menjadi nama mata kuliahnya, boleh. Menjadi apa namanya, struktur data dan algoritma, struktur data, algol, dan gitu ya. Ini ceng, semuanya biar menjadi ini ya, sama nih, samain semua nih. Ya, oke, baik sudah ada ya. Nah ini. Nah, kemudian Anda bisa bikin lagi namanya new package seperti ini ya. Ini nanti Anda bisa ini ya, bisa apa namanya mencoba di rumah ya. New package itu membagi, ini kalau kayak gini kayak saya ya, tapi dapat contoh kok ini. Apa namanya per pertemuan kalau saya, misalnya kita bagi per package ya. Kita ini package ini ada source package ini package, kemudian ini ada dependency juga package, kita bikin package lagi. Misalnya pertemuan 01, boleh ya di sini ya, finish. Nah, oke, di sini baru Anda bikin lagi Java kelasnya. Misalnya tadi ya, bilangan 5. Nah, jadi Anda bikin dulu seperti ini. Ini yang saya tadi, ini gaya saya itu seperti ini kalau saya bikin codingnya. Jadi kita bikin dulu projectnya, projectnya apa? Misalkan bikin website, misalnya gitu ya. Nah, package-nya bisa dibagi lagi package-nya. Oh, ini bikin antarmuka, bikin database, bikin fungsi login, bikin fungsi apa input data, export, import gitu ya. Nah, kita bikin seperti itu. Di sini baru Anda tuliskan kode-kode yang ada di untuk mencoba. Ini termasuk cara belajar ya. Ada orang itu yang belajarnya itu melihat flowchart udah ngerti. Oh, saya udah ngerti. Ada juga orang waktu mahasiswa itu yang sudah lihat flowchart, sudah lihat apa namanya bahasa manusianya, ekspresi algoritmanya gitu kan, nggak mudeng juga gitu ya. Nah, mungkin cara yang ketiga ini, yaitu kode itu dicoba, terus di running. Nah, ada yang baru mengerti, oh iya ya, saya pakai ini, oh iya, saya mudengnya dengan cara seperti ini. Silakan, ya, dengan cara Anda tulis ulang, jangan di copy ya, ditulis ulang. Jadi tulis ulang kodenya itu di NetBeans ini. Mengapa saya bilang jangan di copy, supaya Anda juga mengingat, kalau kita mengetik itu, kadang-kadang kita jangan ingat, oh ya keywordnya ini ya. Misalnya tadi ada kata-kata ini ya, public static void main, itu kan keywordnya Java. Silakan diketik. Ya. Atau udah ngerti, langsung aja PHPN. Nah, itu. Java sudah menyediakan beberapa keyword-keyword untuk yang mempercepat pemrograman. Diketikkan seperti ini, sambil belajar untuk ingat ya. Nah ini, silakan dicoba ya, untuk memahami ini algoritma yang pertama, contoh ya. Ini menentukan apakah bilangan prima. Nah ini ada kekurangannya ya, seperti ini ya. Nah coba kalau Anda sudah menginstal NetBeans nanti ya, tambahkan ini kondisi untuk memeriksa output yang berhubungan dengan apakah output itu bilangan asli positif. Karena kalau menggunakan yang ada sekarang ini ya X itu, ini kalau yang di flowchart ini, yang di flowchart ya, X itu bisa pecahan, bisa. Sedangkan yang kita minta di sini sebetulnya X-nya itu harus bilangan asli positif. Ya.
Oke, silahkan nanti dicoba ya. Oke, sudah. Ini ada proses yang lain, mencetak bilangan ya. Mencetak dalam bahasa pemrograman itu tidak berarti ngeprint, tidak ya. Mencetak atau menampilkan di layar itu mencetak namanya. Kalau dalam beberapa buku mengatakannya mencetak dalam artian pemrograman itu tidak selalu harus mengeprint dalam bentuk kertas, bukan ya, tapi menampilkan di layar itu termasuk mencetak. Ya. Jadi print C ini bukan berarti mencetak ya, tapi print C ini artinya tampilkan data C, gitu ya. Ini adalah bahasa, ini contoh kedua ini bahasa manusianya, ini ekspresi algoritmanya ya, kemudian ini adalah flowchart-nya. Nah, kalau dibikin sebuah Java ya seperti ini kira-kira. Caranya sama kayak tadi caranya ya. Anda kalau sudah membuat seperti ini ya, ada package, ada pertemuan, tinggal dibikin ke berikutnya. Kalau ini masih di pertemuan yang sama. Ini gaya saya seperti ini. Dibikin lagi di sini. New Java class. Ya. Ya kan tadi apa namanya? Namanya tadi mencetak ya, mencetak data misalnya. Cetak data. Oke, silakan diisikan yang ada di program tadi ya, diketik sendiri ya. Oke, ini saya skip aja ini. Ada banyak-banyak. Ini nanti sebetulnya tadi kalau Anda pengen menuliskan sebuah code di Java itu ya emang harus tahu tipe data ya, karena selalu di awal itu diminta mesti ada variabel. Variabel itu harus jelas. Apakah byte, apakah integer dan sebagainya. Seperti ini kan, lihat sini ya. Ini ada variabel ini ya. Ya, time, and, jadi harus dideklarasikan di awal. Di sini juga sama ini. Ini juga sama ini. Ini variabel yang harus didefinisikan di awal. Nah, untuk mendefinisikan variabel, Anda otomatis harus sudah mengenal namanya tipe data. Seperti ini ya. Tapi nanti akan kita bahas saat kita sampai ke bahas tentang struktur data ya. Kita lewati dulu aja. Oke, sudah. Nah, ini. Nah, sekarang kita melihat sebentar mengenai struktur data. Tadi kita melihat mengenai algoritma kan ya. Sekarang kita lihat mengenai struktur data. Jadi struktur data itu dipisahkan ada dua kelompok ya. Ada yang sederhana, ada yang majemuk. Ya. Pointer, array itu sederhana. Ya. Kalau majemuk itu banyak ya. Ada linked list. Ya. Bagi lagi nih, itu ada tree, itu pohon. Ada graph, ada sebelahnya itu ada struktur list setelah kita selesai dengan algoritma. Nah gitu ya, ini gambar seperti itu. Ini saya lewatin aja ini. Karena baca ini sebenarnya tambahan aja materinya ya. Kemudian nah lebihnya ya, silakan. Saat dulu saya membuat itu saya buat bahan ajar ini masih yang versi tahun ini, tapi awal-awal tahun ya, bulan Mei ya, atau bulan Maret gitu ya. Jadi masih belum baru ya. Ini ada 12.2 yang saya gunakan ya. Udah 12.4, cepat banget ya, perkembangannya luar biasa sekali. Baik, saya kira itu untuk pada kali ini. Nah, di bagian akhir itu Anda akan mendapati tugas ya. Sebentar, coba saya close dulu. Ya. Nah, ada tugas ini ya. Tugas. Nah, ini
Tugasnya sama, itu tugasnya gampang ya, hanya mengetikkan di NetBeans. Jadi sambil belajar tentang Java ya di NetBeans. Ketikkan ulang, tuliskan ulang kode Java berikut, kemudian tunjukkan hasil eksekusinya. Yang diminta itu adalah di running itu, nah tampilan runningnya itu yang diminta. Ini kode-kodenya gitu ya. Kalau tampilan runningnya seperti ini tadi ya di awal tadi. Sebentar tadi. Nah ini itu tampilan runningnya seperti ini. Yang di Anda screenshot itu apa namanya coding yang Anda ketikkan. Kemudian setelah Anda running, yang hasil bawahnya ini itu di screenshot juga, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah laporan, gitu ya. Laporannya itu ini halaman sampulnya seperti ini. Ini diganti ya, saya belum ganti, saya salah ini. Harusnya ini program studi sistem dan teknologi informasi. Saya belum ganti, saya ganti nanti. Tentu seperti ini yang saya harus sesuaikan. Sistem dan teknologi informasi juga diganti, ini bukan aja perancangan ya, tapi ini struktur data dan algoritma. Tolong diperbaiki ya, tapi tabelnya atau kotak-kotaknya sama, hanya isinya tolong disesuaikan lagi. Seperti itu ya. Jadi tulis ulang, ini tulis ulang. Kemudian hasilnya seperti apa? Tadi running dari eksekusi program tersebut ya. Sudah, itu aja ya untuk tugas pertama, saya kira itu cukup mudah dan bisa untuk dikerjakan ya. Ada yang tanya di Google Meet ini, Pak, untuk gambar tugasnya nggak kelihatan. Untuk gambar tugasnya kelihatannya gimana? Saya nggak mudeng. Ini ini mau nanya, ini ntar bakal disubmit di online learningnya atau dari sini? Nggak, soalnya dari sini nggak kelihatan. Dari sini tuh dari... Nggak, maksudnya langsung disuruh. Oh, enggak Pak. Maaf sekali ya. Jadi betul, saya baru paham itu. Jadi gini, nanti setelah Anda kan baru baca sekarang ini ya tugasnya ya. Nanti akan saya buat di sini di modul itu tempat untuk mengupload tugas. Saya buat sekarang aja ya. Seperti ini saya buat tugas assignment ya. Oke, tugasnya tadi. Oke, bentar saya pindahin dulu ya ke tempat saya ya. Ini tugasnya adalah ini seperti ini misalnya. Ini tugas 1 ya, tugas 01. Contohnya ya. Lakukan instalasi NetBeans pada komputer masing-masing. Setelah selesai, setelah terpasang dengan benar, kerjakan tugas ya, tugas yang ada pada materi ajar. Gitu ya. Sudah tahu ya yang saya berikan tadi ya. Oke, display untuk saya. Nah, waktu mengerjakannya itu dari sekarang sampai ini kan kuliah kita kan sudah hari Kamis ya, kalau nggak salah ya, Kamis ya. Ini sebelum Kamis ya. Kamis itu berarti ini hari apa ya? Sebentar ya, saya cek hari apa sebelum Kamis, hari apa sih? Kalender. Sekarang itu tanggal September tanggal 11. Kemudian berarti kalau Kamis itu tanggal 16. Jadi kita tanggal 15 ya. Tanggal 15. Ini oke, September 15 tengah malam dini hari. Jadi menjelang tanggal 16 ya. Ini untuk grade tanggal 16 saja. Oke, sudah. Kemudian di sini file submission ya. Anda mengumpulkan file
Filenya itu bentuknya adalah dokumen. Dokumennya itu bisa PDF, bisa Word ya. Dua itu. Oke. Kemudian FTP nggak usah ya. Connection nggak usah juga. Notification nggak usah. Grade. Nah, grade-nya 100 paling tinggi. Oke. Kemudian, oke. Saya save and display. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda akan mengirimkan tugasnya melalui Moodle. Seperti ini. Gitu ya, Mas. Siapa yang tadi? Mas Iya, Pak. Farid Raffi Kamal, ya. Makasih sekali sudah diingetin saya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini itu dulu sebagai pengantar ya. Jadi tugasnya itu nanti Anda satu, itu mencari referensi. Silahkan cari referensi yang sesuai bagi Anda. Pas lah dengan Anda. Buku-buku yang tadi saya sampaikan itu contoh saja, tapi tidak hanya buku itu, yang lain juga boleh. 2, pasang atau install NetBeans. Terus dikerjakan tugasnya. Itu mungkin pertemuan pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk LMS saya Pak, yang di LMS kan udah masuk kemarin Pak, tapi keluar sendiri Pak. Jadi di dalam LMS-nya masih ada nama, masih ada NU, masih ada saya masuk Pak, cuman nggak bisa diakses Pak. Oke, siapa namanya? Khairul Pak. Coba saya cari ya. Coba di aja apa itu diketikkan di chat. Siapa? Khairul itu kan bisa KH, bisa H gitu ya, bisa K gitu supaya saya nggak salah. Ini Pak. Oh ya, Khairul ya. Pakai Hi ya. Khairul. Oke. Nah. Ya, oh iya. Oke, saya perbaiki dulu ini ya. Sampai dengan Desember. Desember. Udah ada ya beranda ya? Udah bisa Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, udah bisa ya. Oke, ya makasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Yang lain juga saya cek aja ya. Ya, silakan. Saya juga sama Pak, Muhammad Sama, Jafar. Ya? Oke, saya samakan dulu semuanya nih. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Semuanya jelas saya kerjakan untuk semuanya. Siapa tahu ada yang belum ya. Oke, sudah saya semuanya tidak ada masalah lagi ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak izin bertanya Pak. Iya, monggo. Ini IDE-nya itu boleh pakai Intel Edge atau enggak Pak? Kan ada Intel Edge, ada NetBeans, ada yang lain juga. Itu boleh nggak Pak pakai selain NetBeans? Iya boleh, tapi saya sarankan NetBeans karena saya menggunakan NetBeans. Oke, siap. Ya. Kalau mau cari yang lain ya boleh aja. Oke, siap. Ya, sama-sama. Oke, saya cukup ya untuk pada sore hari ini ya, udah adzan asar juga. Selamat mencoba yang tadi saya berikan di hari ini, semoga membantu ya, bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan beri untuk disampaikan ke saya. Seperti yang saya katakan tadi siang atau pagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan dan penting banget gitu ya, ya silakan diulangi lagi kalau saya belum menjawab ya. Tapi akan saja meskipun tidak selalu cepat ya. Baik, mungkin itu yang saya berikan pada siang hari ini. Sore hari ini selamat libur ini hari libur ya, selamat liburan. Kalau liburannya jangan kumpul-kumpul yang tidak pakai masker ya. Oke, itu dulu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya.